Terima kasih Dr. Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh profesor, dokter, seluruh rekan sejawat di seluruh Indonesia. Pagi ini terima kasih sudah hadir kembali di sini di Jakarta Diabetes Meeting yang ke-30 di hari keempat dan hari terakhir untuk rangkaian Jakarta Diabetes Meeting untuk tahun ini. Pagi ini saya dan Dr. Diki akan menyampaikan beberapa hal atau sharing sedikit mengenai topik yang sangat menarik, yaitu mengenai gut microbiota dan resistensi insulin future paradigm. Nanti akan diawali oleh Dr. Diki yang akan menyampaikan yaitu judulnya agak sedikit kita ubah sedikit. Yang pertama ini adalah future from pre-diabetes to diabetes, the role of gut ecosystem and the quick glance on the small intestinal bacterial overgrowth. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada Dr. Diki untuk menyampaikan materinya. Dr. Diki adalah staf di Divisi Endokrin, Metabolik, dan Diabetes, Departemen Penyakit Dalam FKW RSCM. Beliau lulus untuk S3-nya di Leiden University Medical Center tahun 2017 dan tahun 2021 ini menyelesaikan konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Saat ini beliau juga menjadi ketua dari Research Cluster Metabolik, Cardiovascular, dan Aging di IMERI FKUI. Pada Dr. Diki, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan salam sejahtera buat para guru besar, senior, dan rekan sejawat sekalian. Selamat kembali bergabung di JDM di hari terakhir ini. Kita banyak membahas sebenarnya sebelumnya mengenai masalah yang relatif lebih klinis ya. Pagi ini Dr. Farid kita bahas sedikit yang mungkin aplikasi klinisnya belum terlalu banyak, tapi ke depannya sepertinya topik ini akan menjadi topik yang penting. Karena terapi-terapi diabetes akan banyak berkembang terkait dengan peran dari usus ini. Jadi topik kita akan bahas mengenai gut microbiota dan insulin resistant future paradigm. Izin saya memang sedikit ubah sedikit judulnya karena supaya bisa memberikan gambaran kepada senior dan rekan sejawat sekalian sebelum nanti masuk ke yang lebih dalam mengenai SIBO dan juga mengenai gut microbiota. Jadi judulnya jadi From Pre-Diabetes to Diabetes Mellitus, The Role of Gut Ecosystem. Sedikit akan dibahas mengenai quick glance on small intestine bacterial overgrowth. Nah, kalau kita bicara mengenai pre-diabetes, diabetes, saya rasa teman-teman semua, rekan-rekan sejawat semua sudah hafal, sudah tahu bahwa dasar kriteria yang kita gunakan adalah bersifat glukosentris. Artinya kita menggunakan gula darah puasa, kita menggunakan gula darah pasca TTGO, kita menggunakan HbA1c. Ini angka-angkanya, saya rasa rekan-rekan sejawat sekalian sudah paham benar, 6,5, 5,7, dan di bawah 5,7. Angka-angka ini kita pakai untuk mendiagnosis apakah seorang mengalami diabetes atau pre-diabetes. Kalau kita mundur sedikit mengenai dasarnya sebenarnya adalah kenapa angka-angka ini dipakai? Itu karena dari penelitian epidemiologi didapatkan bahwa pada angka-angka tersebut, terutama untuk diabetes ya, itu sudah terjadi peningkatan komplikasi mikrovaskuler dalam hal moderate retinopati, diabetic retinopati. Sehingga angka-angka tersebut dipakai untuk diagnosis diabetes. Untuk angka pre-diabetes itu berdasarkan risiko terjadinya diabetes dan komplikasi kardiovaskuler di kemudian hari. Jadi sebenarnya angkanya berdasarkan dari timbulnya komplikasi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya angka-angka itu adalah upaya untuk mendiferensiate seseorang apakah dia dalam pre-diabetes ataukah diabetes supaya bisa dilakukan intervensi. Tapi sebenarnya resikonya itu bersifat kontinu. Artinya apa? Artinya kalau gula darahnya hari ini 99, besok 101, bukan berarti resikonya mungkin terlalu beda jauh. Hari ini normal, besok pre-diabetes misalkan. Jadi resiko itu bersifat kontinu dari awalnya normoglikemi mulai naik jadi prediabetes dan akhirnya terus naik akhirnya menjadi diabetes. Dan perjalanan ini berjalan sangat panjang, bisa 5 tahun, 10 tahun tergantung dari masing-masing pasien. Kita tentu ingat bahwa perjalanan seseorang menjadi diabetes itu sangatlah panjang, ada
predisposisi genetik, misalkan riwayat keluarga, ada faktor obesitas, gaya hidup yang menyebabkan resistensi insulin. Semuanya diawali dengan resistensi insulin. Pada fase awal terjadi kompensasi sel beta pankreas berhiperplasia untuk mempertahankan kondisi normoglikemia. Kemudian pasien mengalami kegagalan sel beta awal, pasien mengalami menjadi prediabetes atau impaired glucose tolerance, kegagalan yang lebih lanjut mengalami diabetes. Jadi di sini kita lihat resistensi insulin, sekresi insulinnya awalnya meningkat, kemudian menurun, baru kemudian timbul terjadi hiperglikemia. Yang kita lihat di grafik yang di atas. Jadi dasar utamanya adalah resistensi insulin. Kalau seorang sudah mengalami prediabetes atau diabetes, artinya sudah mengalami sebenarnya di fase yang lebih lanjut, terjadi disfungsi dari sel beta. Nah, kalau kita lihat tadi terkait dengan faktor misalkan perubahan gaya hidup dan obesitas, perubahan gaya hidup ini adalah sangat penting. Ini studi yang kita kerjakan, saya dengan Dr. Farid melihat bahwa setiap tahun orang tinggal di daerah urban merubah pola hidupnya, terutama itu terkait dengan pola hidup olahraga ataupun makanan yang lebih high dense energy, itu kita lihat terjadi peningkatan indeks massa tubuh dan lingkar pinggang, artinya peningkatan massa lemak tubuh yang dapat terkait dengan peningkatan risiko peningkatan resistensi insulin dan diabetes di kemudian hari. Studi yang sebelumnya kita lakukan juga kita melihat bahwa dengan menjadi obesitas ini, maka seseorang akan berubah miliunya yang tadinya bersifat relatif antiinflamasi dengan didominasi oleh sitokin antiinflamasi, Th2, ILC2, regulatory T cell, kemudian akan mengalami obesitas, mengalami necrotic adipose tissue, dan shifting menjadi THL/1, THL/17 yang lebih bersifat proinflamasi. Inflamasi di jaringan adipose tissue ini akan mengalami spillover ke sistemik dan akan menyebabkan resistensi insulin, tidak hanya di jaringan adipose tissue, tapi juga di tempat-tempat lain, misalkan di otot atau di liver. Dan semuanya akhirnya jika disertai dengan disfungsi sel beta akan meningkatkan kadar gula darah. Ini contoh perubahan gaya hidup yang mungkin terjadi banyak di kalangan masyarakat kita, adalah salah satunya adalah diet tinggi lemak atau tinggi kalori. Ini contoh studi yang kita kerjakan bahwa kalau kita berikan diet tinggi lemak, walaupun itu dalam jangka waktu pendek, itu langsung memicu terjadinya resistensi insulin. Apalagi kalau ini dilakukan dalam jangka panjang, tentu saja akan menimbulkan resistensi insulin, akan menyebabkan disfungsi dari sel beta. Dan di sini kita lihat baik urban maupun rural dua-duanya naik. Artinya perubahan diet ini sangat penting. Seorang boleh melakukan gaya hidup yang sehat, misalnya tinggal di rural, sangat aktif, dan lain sebagainya. Tapi kalau dietnya diubah ekstrim menjadi tinggi lemak, tinggi kalori, akan tetap naik kadar resistensi insulinnya. Jadi diet ini memegang peranan penting. Di lain sisi berarti memberikan kita gambaran bahwa usus atau saluran cerna ini memegang peranan penting juga dalam proses terjadinya resistensi insulin. Sedikit mungkin reminder mengenai resistensi insulin. Resistensi insulin itu didefinisikan sebagai suatu respon biologik yang abnormal atau respon glukosa yang abnormal terhadap kadar insulin yang normal. Jadi kadar insulinnya normal tapi tidak bisa menurunkan kadar gula darah. Atau untuk menurunkan kadar gula darah yang sama diperlukan kadar insulin yang lebih tinggi. Ingat bahwa definisinya adalah terkait dengan kadar gula darah. Padahal kita tahu resistensi insulin ini sendiri sebenarnya pathway-nya tidak hanya terkait dengan kadar gula darah yang di sini ya, terkait pathway GLUT4 dan lain sebagainya. Tapi juga memengaruhi ekspresi gen dalam sel, memengaruhi diferensiasi dari sel, dan memengaruhi metabolisme lipid dan lain sebagainya. Ini menjelaskan pada pasien diabetes misalkan, atau pasien resistensi insulin, dia sering kali mengalami misalkan disfungsi endotel, ada dislipidemia aterogenik, dan juga mengalami resiko kanker yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dengan data yang baru, dulu kita diajarkan bahwa patofisiologi diabetes itu hanya dua, ada disfungsi sel beta, ada resistensi insulin. Sebenarnya hal itu tidak salah, karena ujung-ujungnya sebenarnya dua pathway itu merupakan pathway yang sangat berperan. Pertama resistensi insulin, kedua disfungsi sel beta. Selama tidak ada disfungsi sel beta, maka tidak akan terjadi kondisi hiperglikemia. Kemudian berkembang penelitian ada peran dari otak, peran dari inkretin, alpha cell yang kemarin sudah kita bahas, peran dari ginjal yang sudah banyak dibahas juga dari beberapa sesi di
JDM ini, dan juga peran dari saluran cerna, baik itu usus besar maupun usus kecil, dan juga terkait dengan respon imun atau inflamasi. Nah, kita akan bahas pada sesi ini terkait dengan peran saluran cerna, kaitannya dengan inflamasi, dan juga terkait juga dengan inkretin dan juga resistensi insulin. Jadi memang etiologi diabetes itu melibatkan banyak faktor, tidak hanya predisposisi genetik, pola hidup, dan juga aktivitas fisik semua mempengaruhi. Saluran cerna mempengaruhi melalui berbagai faktor, misalkan melalui transmisi endokrin. Hormon inkretin seperti GIP, GLP-1, gastrin, sekretin itu mempengaruhi beberapa organ penting yang mengatur kadar gula darah, misalkan termasuk nafsu makan di otak, termasuk sel pankreasnya, liver, dan juga adipose tissue. Ada juga namanya gut-brain axis atau neurotransmission. Ini juga mempengaruhi regulasi gula darah. Kemudian circulating substrate, apakah itu glukosa, amino acid, atau fatty acid? Nanti Dr. Farid akan bahas mengenai short chain fatty acid misalkan. Ini juga mempengaruhi baik itu sekresi inkretin maupun mempengaruhi fungsi dari sel beta. Kemudian sekresi asam pedu, dan juga nanti Dr. Farid akan bahas mengenai komposisi mikrobiota usus. Ini penting karena mikrobiota usus juga mempengaruhi misalkan circulating substrate dan juga mempengaruhi efek lain, gut-brain axis, terkait dengan otak dan juga jaringan yang lain termasuk liver dan lain sebagainya. Nah, kita akan fokus terkait dengan peran gut dysbiosis. Ini topik yang menarik karena sebenarnya naik daun karena terkait dengan berbagai macam penyakit sebenarnya, terutama penyakit autoimun dan atherosclerosis cardiovascular disease, dan sekarang banyak juga penelitian terkait dengan obesitas dan diabetes mellitus tipe 2. Apa itu gut dysbiosis? Adalah imbalance atau ketidakseimbangan dari mikrobiota usus yang dikaitkan dengan risiko kesehatan. Kita akan fokus bahas di diabetes. Jadi kalau kita buat dalam susunan yang relatif sederhana, pada dysbiosis akan terjadi resistensi insulin. Kenapa? Karena terjadi peningkatan permeabilitas dari usus. Hal ini akan menyebabkan peningkatan translokasi bakteri dari usus, peningkatan LPS yang masuk ke dalam sirkulasi, memicu inflamasi kronis yang dinilai dengan kenaikan kadar-kadar sitokin proinflamasi, dan akan menimbulkan resistensi insulin. Ini terkait dengan perubahan komposisi mikrobiota juga yang merubah juga misalkan komposisi metabolitnya, misalkan short chain fatty acid. Sedangkan pada insulin sensitive subjects kita lihat permeabilitasnya relatif normal, tidak ada translokasi bakteri, LPS-nya juga lebih rendah. Nah, permeabilitas bakteri ini berperan penting terkait induksi dari inflamasi. Pada pasien-pasien autoimun juga dapat menginduksi masuknya antigen dan menginduksi auto antibody terkait dengan antigen tersebut. Ini studi yang kita kerjakan di IMERI, kita menilai FABP2 sebagai parameter dari permeabilitas usus dan menilai YKL-40, suatu parameter proinflamasi terkait dengan risiko ASCVD. Kita bandingkan antara pasien normal, pre-DM, dan diabetes, normal, pre-DM, diabetes. Di sini kita lihat pada pasien pre-DM, walaupun sudah naik, tidak terlalu tinggi, masih tidak berbeda. Tapi kita lihat pada pasien diabetes, memang terjadi disrupsi dari permeabilitas usus. Ada satu studi lagi yang dikerjakan oleh Dr. Atika, PBDS kita juga. Kalau dibandingkan pada pasien obes, ternyata yang membedakan pasien obes ini jadi diabetes atau tidak, itu adalah perbedaan dalam hal permeabilitas usus yang lebih tinggi pada pasien yang mengalami diabetes. Terkait inflamasi juga bisa kita lihat pasien diabetes tipe 2 inflamasinya terkait dengan kardiovaskular juga lebih tinggi. Jadi kalau secara umum kita bisa bagi jadi komposisi biota usus atau dysbiosis ini mempengaruhi banyak hal. Tadi saya sudah jelaskan mengenai LPS, mempengaruhi inflamasi, short chain fatty acid, yang banyak dibahas oleh Dr. Farid, mempengaruhi metabolisme, lipogenesis, gluconeogenesis, dan juga inflamasi. Dan juga sebenarnya substrate ini juga mempengaruhi sekresi dari inkretin, GLP-1, GIP, dan juga pengaruh dari fatty acid juga mempengaruhi. Misalkan di daerah kolon kita lihat short chain fatty acid, kita kemarin sudah belajar bahwa misalkan L-cell ini banyak di ileum dan kolon bagian proksimal, kalau K-cell di duodenum dan yeyunum, ini mengaruhi juga terkait dengan sekresi GLP-1. Dan short chain fatty acid ini atau metabolit yang ada di usus besar ini ternyata mempengaruhi banyak hal.
mengaruhi RAA sistem, mempengaruhi peripheral nerve, mempengaruhi adipose tissue, kemudian mempengaruhi pankreas, mempengaruhi lemak terkait dengan risiko NASH misalkan, dan oksidasi di jaringan otot. Jadi metabolit ini penting terkait dengan berbagai macam fungsi homeostasi dalam tubuh kita. Nah, kita sekarang bergeser ke SIBO. SIBO ini adalah sebagainya bagian dari spektrum dari dysbiosis. Istilahnya kepanjangannya adalah Small Intestine Bacterial Overgrowth. Yaitu peningkatan jumlah bakteri yang tipenya mirip kolonik bakteri dalam jumlah yang lebih tinggi di usus halus. Gejalanya apa? Bisa dari diare, konstipasi, misalkan rasanya kembung, kelemahan, nggak nyaman di perut, dan juga perutnya terasa membesar atau kembung. Nah, ini pada umumnya dikeluhkan pasien keluhan gastrointestinal, tapi ternyata terkait juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Cara diagnosisnya bisa dua. Pertama, dengan kultur bakteri diambil dari sekitar duodenum. Kalau lebih dari 10⁵ dia masuk SIBO, tapi tentu saja ini tidak praktis ya, karena harus dilakukan kultur diambil dari duodenum atau yeyunum. Alternatifnya adalah menggunakan hidrogen breath test, yaitu dengan melihat fermentasi dari gula akan memproduksi hidrogen dan metan. Ini terkait juga dengan jumlah bakteri dan komposisi bakterinya juga sebenarnya. Ini akan diabsorpsi dan dikeluarkan melalui exhale breath-nya. Ada studi yang dikerjakan oleh Dr. Yoga melihat pasien-pasien diabetes di poliendokrin kita, mohon maaf saya nggak tampilkan datanya, itu ternyata pada pasien-pasien dengan diabetes, itu proporsi yang mengalami SIBO juga lebih tinggi dibandingkan yang bukan diabetes. Artinya memang diabetes ini terkait juga dengan small intestine bacterial overgrowth. Memang penyebabnya ternyata bisa bidirectional sebenarnya. Bisa karena pasien diabetes mengalami disfungsi motilitas menyebabkan SIBO, dan SIBO ini juga bisa menyebabkan altered GI immunity, gangguan permeabilitas, dan sebagainya. Pada anak-anak bisa menyebabkan malnutrisi, oral flexibility, dan sebagainya. Tapi kita tidak akan bahas ke arah sana. Ini penelitian yang dikerjakan oleh tim Dr. TJ sebenarnya, Dr. TJ dan Dr. Hadianto, melihat prevalensi SIBO pada pasien diabetes. Ini meta-analisisnya. Studinya belum terlalu banyak, tapi kita lihat pada pasien diabetes itu proporsi yang mengalami SIBO cukup tinggi, yaitu 24,39%. Jadi 1/4 dari pasien diabetes mengalami small intestine bacterial overgrowth. Kemudian kalau dilihat dari dampak klinisnya, ini ternyata pasien-pasien diabetes yang mengalami SIBO ini, ternyata kadar HbA1c atau regulasi gula darahnya juga tidak sebaik pada pasien-pasien yang tidak tanpa SIBO. Jadi SIBO sendiri ternyata terkait dengan kendali gula darah yang kurang baik. Ini studi oleh Yan tahun 2020, publikasi terkait SIBO dan beta cell dysfunction pada pasien diabetes mellitus. Di sini kita lihat bahwa SIBO terkait dengan early phase dan total phase insulin sekresi insulin fase awal dan secara total yang lebih rendah dibandingkan pasien yang tanpa SIBO. Jadi memang ini ternyata berperan terhadap peningkatan dari kadar insulinnya. Kadar insulinnya terkait lebih rendah kalau terkait dengan pemberian load dari glukosa. Ini mungkin misalnya dipostulasikan mempengaruhi juga terkait hormon inkretin yang ada di saluran cerna. Jadi memang dua-duanya saling mempengaruhi. Diabetes mungkin dengan GI motilitas yang menurun pada gastroparesis, orocecal transmit time yang lebih lama menyebabkan predisposisi terjadinya SIBO. Di lain sisi, SIBO sendiri juga menyebabkan sekresi insulin yang lebih rendah, peningkatan HbA1c, dapat menyebabkan malabsorpsi beberapa vitamin, misalkan B12 yang memperberat neuropati, dan juga mengurangi quality of life pasien. Jadi sebagai kesimpulan bahwa terjadinya prediabetes dan diabetes itu adalah proses yang continue, step by step, yang terus berjalan sifatnya tahunan. Jadi kalau kita bisa blok di awal, maka kita bisa mencegah terjadinya prediabetes dan diabetes. Nah, khusus ini memegang peranan penting terkait ini adalah gut dysbiosis ini memegang peranan cukup penting. Terkait dengan SIBO dan DM, efeknya adalah bidirectional. Nah, sebelum masuk ke Dr. Farid, ini sedikit mengenai apa sih dysbiosis, bedanya sama SIBO apa. Jadi kalau dysbiosis itu lebih general sebenarnya, jadi perubahan dari komposisi mikrobiota usus. Bisa kekurangan bakteri baik, kelebihan bakteri patogen, atau
varietas atau diversitas atau keragaman bakterinya berkurang. Sedangkan kalau SIBO ini lebih karena overgrown di area yang not supposed to be. Ini yang kita kenal dengan SIBO, salah satunya dari sini. Nah, Dr. Farid akan bahas mengenai komposisi mikrobiota. Dan ini salah satu topik yang menarik, karena dalam beberapa tahun terakhir menjadi termasuk yang topik yang banyak dibahas ya, human gut microbes with obesity, juga terkait dengan pre-diabetes dan diabetes. Saya rasa ini slide terakhir saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Dr. Farid selaku moderator dan bicara kedua akan sharing mengenai mikrobiota di diabetes, current understanding and future challenges. Baik, terima kasih Dr. Farid. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Diki untuk presentasinya seperti biasa sangat jelas dan sangat informatif dan juga sangat komprehensif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua. Mungkin sebelum itu jika ada pertanyaan kepada Dr. Diki, kepada para profesor, dokter, senior, dan seluruh rekan sejawat, pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom Q&A. Nanti kita akan jawab di bagian terakhir dari sesi ini setelah nanti saya menyampaikan presentasi setelah ini. Baik, tanpa memperlama lagi, jadi saya akan mempresentasikan topik yang kedua mengenai makrobiota in diabetes, bagaimana perannya dalam patofisiologi diabetes dan future perspektif untuk nanti menjadi apakah berpotensi untuk menjadi tata laksana pada diabetes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para profesor, dokter, senior, dan rekan sejawat. Pagi ini saya akan sedikit sharing yang tadi melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Dr. Diki yang sudah menjelaskan dengan sangat baik bagaimana peran dari gut microbiota, gut ecosystem pada insulin resistance. Nah, ini saya akan lebih detail sedikit bagaimana microbiota itu sendiri pada diabetes, current understanding, dan future challenge. Nah, seperti kita ketahui tadi juga Dr. Diki sudah menyinggung sedikit mengenai peran dari urbanisasi. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia saat ini kita mengalami yang kita sebut epidemiological transition, di mana kita melihat adanya peningkatan yang signifikan dari penyakit-penyakit non-communicable seperti obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan kardiovaskuler. Tetapi di satu pihak, di lain sisi, di beberapa daerah di Indonesia kita masih cukup banyak melihat dari penyakit communicable, yaitu tuberkulosis, kemudian dengue, malaria, dan juga infeksi kecacingan yang prevalensi masih cukup tinggi di beberapa daerah. Nah, salah satu yang bisa kita identifikasi sebagai penyebab perbedaan dari dua hal ini adalah peningkatan atau perkembangan ekonomik dan sosial yang sangat pesat di Indonesia, dan ini mendorong terjadinya urbanisasi yang juga sangat pesat. Nah, urbanisasi ini tidak terbatas hanya migrasi dari orang rural ke urban, tetapi juga bagaimana orang-orang rural itu juga mengadoptasi dari pola hidup urban. Nah, kita tahu tadi sudah disinggung sedikit juga oleh Dr. Diki bahwa pola hidup urban itu terkait dengan diet yang tinggi lemak, tinggi kalori, fat dense, kemudian sedentary lifestyle, kemudian juga adanya polusi, tingkat stres yang lebih tinggi, sedangkan di rural itu sebaliknya. Biasanya kalorinya lebih rendah, makanan-makanan yang relatif lebih tradisional, kemudian mereka lebih aktif secara fisik, kemudian environment exposure terhadap lingkungan pertanian, kemudian patogen exposure-nya yaitu adanya parasite, adanya infeksi kecacingan juga lebih tinggi. Nah, semuanya ini baik tadi interaksi antara nutrisi, kemudian aktivitas fisik, dan juga adanya mikroorganisme dan parasit exposure itu akan mempengaruhi terjadinya perubahan pada gut ecosystem, dan ini nanti akan berefek kepada perubahan terhadap immune system. Nah, perubahan pada sistem imun akan mempengaruhi pada keluaran penyakit pada manusia. Tadi Dr. Diki sudah menyampaikan bahwa salah satu yang paling penting insulin resisten pada manusia itu terutama
disebabkan oleh gangguan pada sistem imun dan pada akhirnya akan berujung pada suatu kondisi diabetes tipe 2 yang sebelumnya mungkin didahului oleh kondisi prediabetes. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi akibat urbanisasi ini yang akan menyebabkan adanya perbedaan terhadap prevalensi dari obesitas, DM tipe 2, dan penyakit dari kardiovaskuler. Nah, ini saya singgung terkait gut ecosystem. Kalau misalnya kita nanti akan lebih fokus membahas mengenai microbiome atau gut microbiota, tapi akan saya singgung sedikit juga mengenai makroorganisme. Nah, kalau kita bicara gut ecosystem, mungkin dari banyak publikasi hanya menyebutkan yang gut microbiome ini. Gut microbiome sebenarnya, jadi istilahnya yang paling tepat untuk keseluruhan adalah gut microbiome. Nah, di dalam gut microbiome itu ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen gut microbiotanya sendiri, yang di situ ada bakteri, ada jamur, ada virus. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah metabolites, yaitu sekresi zat-zat aktif yang dikeluarkan oleh si gut microbiota ini, bisa meliputi short chain fatty acid, bisa juga bile acids metabolism. Nah, komponen yang terakhir adalah si gut permeability atau intestinal permeability yang tadi juga sempat disinggung oleh Dr. Diki, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, yang terakhir komponen dari gut ecosystem yaitu si makroorganismenya ini. Kenapa saya sebut? Nanti ada beberapa penelitian yang sangat menarik bahwa makroorganisme terutama adalah parasite, soil transmitted helminths itu sangat mempunyai peran yang cukup besar terhadap terjadinya insulin resistance. Sekarang kita masuk ke bahasan mengenai gut microbiota. Nah, saya sangat percaya bahwa tidak ada suatu hal yang diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya manfaat yang sangat signifikan terhadap manusia. Nah, kita tahu di sini dan kita akan bahas nanti lebih lanjut, lebih detail bahwa gut microbiota ini perannya sangat besar dalam tubuh manusia. Nah, jumlahnya saja sudah melebihi dari jumlah sel tubuh manusia sampai 10 kali lebih tinggi. Kemudian kalau kita total beratnya bisa sampai 1 sampai 2 kg. Dan menariknya 95% komponen dari makrobiota dalam tubuh kita itu ada di dalam gastrointestinal tract kita. Nah, kalau kita rentangkan semuanya, si bakteria ini bisa sampai seukuran 2 lapangan tenis. Nah, ini adalah satu penelitian yang sangat menarik bagaimana membuktikan peran dari gut microbiota terhadap metabolisme tubuh manusia. Di sini terutama adalah terkait adipositas. Jadi oleh Ridaura ini tahun 2013 ada studi di mana kembar perempuan yang diskordan untuk obesity. Maksudnya diskordan adalah yang satu kembarnya itu gemuk sekali, BMI-nya lebih dari 30. Nah, yang satu BMI-nya kurang dari 25. Nah, ini ternyata kita lihat gut microbiotanya itu sangat berbeda komposisinya, kemudian fungsinya juga sangat berbeda. Nah, dua dari masing-masing yang diskordan tadi, fecal microbiotanya kita berikan, kita makrobiota transplant ke germ-free mice. Jadi mice yang tidak ada kuman di dalam tubuhnya sama sekali. Jadi yang satu mendapatkan makrobiota dari yang obes, yang satu mendapatkan makrobiota dari yang kurus atau lean ini. Ternyata dan mereka berdua germ-free mice ini diberikan diet yang sama, yaitu low fat, high fiber diet. Ternyata mice yang atau tikus yang mendapatkan makrobiota dari yang obes twin tadi itu tumbuhnya jauh lebih gemuk dibandingkan yang mendapatkan makrobiota dari kembar perempuan yang lean atau kurus. Nah, ini tampilannya lebih lean. Nah, kalau misalnya dua tikus ini digabungkan jadi satu, ternyata ada transmisi juga dari gut microbiotanya di mana yang gemuk ini menjadi relatif lebih kurus, sedangkan yang kurus tetap kurus. Nah, studi ini sangat menarik karena ini pertama kali satu studi membuktikan causal relationship dari gut microbiota terhadap adipositas di dalam tubuh, walaupun pada saat ini contohnya adalah tubuh tikus. Nah, tadi Dr. Diki sudah menyampaikan terkait peran dari gut microbiome terhadap homeostasis tubuh. Jadi memang sangat banyak sekali dikatakan peran dari microbiome ini, mulai dari untuk imun sel, hemostasis, kemudian absorpsi makanan, kemudian
gene expression, kemudian energi harvesting, nah kemudian terkait antimicrobial resistance, nah semuanya disesuaikan dalam kondisi yang seimbang, baik untuk yang komensal, pathobionts, dan symbionts. Nah, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi keseimbangan ini atau homeostasis ini, mulai dari tadi high fat diet, kemudian immunodefisiency, antibiotic exposure, yang akan menyebabkan terjadinya suatu kondisi kita sebut tadi Dr. Diki menyebut dysbiosis. Jadi ada ketidakseimbangan dari gut microbiome itu sendiri. Nah, ketidakseimbangan ini akan menyebabkan kondisi beberapa penyakit yang bisa kita lihat di sini, mulai dari DM tipe 2, obesitas, DM tipe 1, kemudian inflammatory bowel disease, bahkan juga kanker kolorektal. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sedikit gut microbiota. Nah, kita akan mulai masuk terkait microbiota pada diabetes. Tadi Dr. Diki sudah menyebutkan terkait egregious 11. Nah, kalau dulu kita melihat ini triumvirat, jadi patofisiologi diabetes terhadap dari 3 organ ini, liver, kemudian pankreas, dan otot. Kemudian yang paling kita kenal yaitu ominous octet, 8 organ atau sistem organ yang berperan terhadap terjadinya DM tipe 2. Nah, yang terakhir yang kita sebut tadi, saya sebut egregious 11, yaitu peran dari kolon atau microbiome terhadap terjadinya hiperglikemi. Walaupun senternya masih tetap sama seperti Dr. Diki sampaikan, yaitu beta cell function dari organ pankreas. Nah, kita akan fokus di sini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana komposisi gut microbiota itu sendiri pada DM. Nah, kita melakukan penelitian saat ini di IMERI bagaimana gut microbiome pada dyslipidemia spektrum. Jadi kita lihat pada subjek yang normal, kemudian yang pre-DM, dan juga DM. Kita lakukan pilot study dengan jumlah subjeknya masing-masing 18 orang. Nah, bisa kita lihat di sini, ternyata subjek yang dengan diabetes itu mempunyai diversity yang lebih rendah dibandingkan subjek-subjek yang normo maupun yang pre-DM. Kita ada lihat sedikit gradasi, tetapi di sini untuk pre-DM dan normonya tidak terlalu berbeda signifikan. Nah, untuk diversity itu sendiri apa? Jadi jumlah bakterinya itu lebih sedikit atau abundance-nya, kemudian secara general walaupun nanti akan ada perbedaan-perbedaan, kemudian richness-nya yaitu komposisi makrobiota sendiri juga lebih rendah dibandingkan si subjek yang prediabetes maupun normoglikemi. Nah, walaupun kita lihat di sini prediabetes kelihatannya kok tidak ada perbedaan dengan normoglikemi, tapi kalau kita lihat ada namanya PCA atau Principal Component Analysis, jadi itu berusaha melihat secara lebih detail komposisi makrobiotanya secara umum. Nah, kita lihat ternyata ada permisahan dari 3 kelompok tadi. Di sini yang hijau ini adalah kelompok pre-DM, dia mengumpul walaupun ada di sini tapi mengumpul di satu sisi, kemudian DM juga ada sebagian mengumpul di satu sisi, dan normo juga mengumpul di satu sisi. Nah, ini menandakan ada komposisi yang berbeda antara ketiga kelompok ini dalam hal gut microbiotanya. Nah, kalau kita lebih lanjut, ini adalah yang kita sebut namanya filum. Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat urutan dari suatu spesies, ada yang namanya kingdom, kemudian filum, kemudian ordo, kelas, family, genus, dan spesies. Nah, kita lihat dari filumnya, yang paling banyak dalam populasi kita itu mulai dari ada Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Fusobacteria, dan Vericomicrobia. Nah, kita lihat pada studi yang kita lakukan ini, yang filum Bacteroidetesnya jauh lebih rendah dibandingkan kedua kelompok yang lain, dan kita lihat tren dari peningkatan rasio Firmicutes dan Bacteroidetes pada subjek-subjek yang dengan diabetes dibandingkan pre-DM maupun yang normo. Nah, kalau kita lihat asosiasi atau korelasi dari abundance dari beberapa filum makrobiota tadi, kita lihat di sini untuk Bacteroidetes itu berasosiasi atau korelasi negatif dengan fasting blood glucose, gula darah puasa, dan juga dengan HDL kolesterol. Di sini R-nya minus 0,3 dengan P-nya signifikan. Nah, menariknya biasanya seperti studi-studi yang disebutkan sebelumnya,
Firmicutes bakteri rasio Firmicutes dan Bacteroidetes dengan yang makin meningkat itu juga terkait dengan adipositas. Nah, ini terbukti bahwa asosiasinya itu positif dengan fat percentage. Nah, kalau kita turun ke urutan yang lebih rendah, kita masuk ke yang namanya genus. Nah, ada beberapa genus yang kita lihat, tetapi tidak saya sebutkan semua di sini terkait lebih ke simpleksitas datanya. Ada genus Bifidobacterium, Bacteroidetes, Roseburia, Blautia, Streptococcus, dan Lactobacillus. Nah, kita bisa lihat di sini Roseburia ini khas sekali. Kalau pada pasien DM, biasanya dia menurun yang paling tinggi pada pasien-pasien yang non-DM, termasuk Blautia juga sama. Nah, Bacteroidetes biasanya menurun, tetapi di sini kita lihat tidak terlalu jauh berbeda dengan yang subjek normoglikemi. Nah, kalau dari beberapa studi yang sebelumnya, kalau saya berusaha kumpulkan dari beberapa studi, sebenarnya ada pola yang cukup konsisten pada komposisi gut microbiota ini, di mana seperti genus Blautia, Streptococcus, Lactobacillus, Fusobacterium, Ruminococcus, dan Dura ini relatif meningkat jumlahnya pada pasien-pasien dengan diabetes, sedangkan yang Roseburia, Bifidobacterium, Faecalibacterium, Akkermansia, dan Bacteroides ini jumlahnya relatif menurun pada pasien diabetes. Nah, kita lihat nanti Roseburia, Bifidobacterium, Faecalibacterium, dan Akkermansia ini merupakan salah satu bakteria yang sangat terkait dengan produksi dari short chain fatty acid, terutama butirat. Nah, perlu diingat bahwa penelitian-penelitian ini itu sangat heterogen, di mana setiap populasi yang dominan dari setiap studi itu bisa berbeda. Misalnya populasi yang satu dominannya lebih ke Blautia, kemudian Ruminococcus, yang lain misalnya Roseburia. Nah, kemudian different trends-nya, trend yang terobservasi juga berbeda-beda. Misalnya belum tentu di satu studi menyatakan Roseburia-nya menurun. Nah, studi yang lain bisa saja didapatkan jumlah yang meningkat pada diabetes. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk Bifidobacterium aja di sini sebagian studi menyebutkan itu menurun. Nah, di studi yang kita lakukan di IMERI ternyata kita dapatkan Bifidobacterium yang sangat tinggi dibandingkan subjek prediabetes maupun yang normoglikemi. Nah, menariknya lagi, kalau kita lihat korelasi dari genus abundance tadi dengan beberapa clinical parameters, nah kita lihat Roseburia ini berkorelasi negatif dengan kadar glukosa darah sewaktu. Dan ini sudah dibuktikan dari beberapa studi sebelumnya, termasuk studi yang dilakukan oleh kolega kita di Yogyakarta. Ternyata memang semakin tinggi Roseburia, kita akan dapatkan, atau sebaliknya semakin tinggi dari kadar glukosa darah, itu Roseburia-nya akan semakin rendah. Nah, semakin tinggi juga insulin resistant atau HOMA-IR, juga kita akan dapatkan Roseburia yang semakin rendah. Nah, ini kita bisa lihat ada korelasi yang positif antara Blautia dengan indeks massa tubuh, kemudian Faecalibacterium dengan kadar glukosa darah, HbA1c, dan fat percentage. Ada yang satu genus namanya Ruminococcus juga berkorelasi negatif dengan glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, dan juga insulin resisten, termasuk juga beberapa parameter adipositas yaitu indeks massa tubuh dan lingkar pinggang. Nah, yang paling menarik kita bahas, kita akan bahas yaitu Faecalibacterium dan Roseburia ini kaitannya dengan ternyata mereka sangat terkait dengan glukosa darah sewaktu, dan mereka dua ini adalah butyrate producing bacteria. Nah, kalau tadi barusan saya membahas mengenai gut microbiota composition, nah kita masuk ke komponen yang kedua dari microbiome, yaitu intestinal permeability atau gut permeability. Tadi saya sudah jelaskan di awal, bisa sampai 400 meter persegi atau 2 kali lapangan tenis. Nah, komposisinya ini macam-macam, mulai dari yang fisik, yaitu endotel vaskuler, sel epitel dari saluran cerna itu sendiri, dan lapisan mukus yang melapisi dari sel epitel saluran cerna. Nah, ada komponen kimiawi yang meliputi sekresi dari enzim-enzim saluran cerna, kemudian adanya peptide dan protein yang bersifat antimikrobial. Nah, tidak lupa juga sistem imun dari intestine, yaitu seperti yang kita pernah dengar GALT,
gut associated lymphoid tissue, dan terakhir gut microbiota sendiri itu juga merupakan bagian dari intestinal barrier ini atau intestinal permeability. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya dari intestinal barrier ini? Yaitu yang paling utama untuk absorpsi makanan di dalam absorpsi zat gizi dari makanan kita makan, tetapi juga mencegah masuknya antigen atau mikroorganisme yang ada di dalam yang ada di dalam makanan kita untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya adanya satu sebab yang mengganggu dari intestinal barrier ini, maka banyak studi menyebutkan dia akan terkait dengan malabsorpsi makanan, autoimunitas, kemudian inflamasi sistemik, dan juga disfungsi metabolik, salah satunya yaitu obesitas dan juga DM tipe 2. Ada beberapa metode untuk mengukur intestinal permeability ini, cukup banyak, walaupun di kita tidak semua bisa dikerjakan, masih banyak yang harus disempurnakan. Yang pertama yaitu analisis morfologi. Tentu saja dengan kita lakukan biopsi, kita bisa langsungkan staining, bahkan bisa dengan mikroskop elektron, dengan kita periksa juga ekspresi gen dan ekspresi protein, kita bisa lihat secara langsung bagaimana komponen dari intestinal barrier yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, ini agak relatif sulit karena harus dilakukan biopsi, tentu saja tidak nyaman buat pasien harus lakukan endoskopi atau kolonoskopi dan diambil sampel biopsinya. Nah, metode yang lain adalah analisis fungsional. Bagaimana caranya? Bisa macam-macam, bisa kita berikan beberapa jenis gula yang nanti tidak dicerna oleh tubuh kita, tetapi diserap, kemudian adanya radioisotopes, kemudian non-digestible marker yang semuanya nanti yang saya sebutkan di sini yaitu gula misalnya mannitol, rhamnose, lactulose mannitol, lactulose rhamnose, di sini ada chromium eta dan polyethylene glycol dan FITC dextran. Semuanya ini nanti bisa diserap oleh tubuh kita dan disekresikan melalui ginjal. Nah, itu kita bisa ukur untuk kita lihat adakah peningkatan atau tidak yang menggambarkan dari intestinal permeability. Nah, marker atau metode yang lain yang menggambarkan secara tidak langsung terhadap intestinal permeability adalah kita ukur bagaimana intestinal integrity dan inflammation-nya. Jadi terkait dengan struktur yang namanya tight junction dan juga adanya protein-protein yang terkait dengan sel intestinal. Nah, kalau misalnya terjadi kerusakan atau inflamasi, maka kadar dari protein-protein ini atau struktur-struktur ini akan kita dapatkan meningkat di dalam darah. Nah, contohnya ini adalah serum zonulin, kemudian serum FABP2 tadi yang Dr. Diki sudah sampaikan, dan juga serum sertrulin. Nah, untuk intestinal inflammation bisa kita lihat adanya fecal calprotectin yang pada IBD sudah banyak sekali digunakan, kemudian fecal atau serum lepokalin 2 atau NGAL, dan juga serum alpha-1 antitripsin. Nah, ini bisa kita lakukan pemeriksaan dengan ELISA. Nah, pengukuran yang terakhir untuk terkait intestinal permeability adalah menggunakan pengukuran terkait produk-produk bakterial yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tadi Dr. Diki sudah menyinggung terkait bacterial translocation yang meningkat pada pasien-pasien yang DM tipe 2. Nah, itu kita bisa lihat apakah kita bisa dengan kultur walaupun relatif susah, tetapi bisa kita ukur juga kadar lipopolisakarida banding proteinnya, kemudian endotoxin core antibodies. Nah, itu bisa kita ukur semua di dalam darah untuk menggambarkan apakah ada bacterial translocation yang signifikan dalam tubuh kita. Nah, ada juga yang walaupun tidak terlalu banyak digunakan adalah bacterial fermentation product, yaitu D-lactate. Nah, ini adalah peran dari intestinal permeability pada patofisiologi dari DM type 2. Paling gampang atau paling mudah kita contohkan di sini adalah peran dari high fat diet. Nah, banyak studi sudah membuktikan high fat diet bahkan 5 hari saja sudah bisa mempengaruhi dari insulin resistant. Nah, dia akan meningkatkan intestinal permeability, itu akan terjadi modulasi dari gut microbiota composition, dan juga protein-protein tight junction-nya itu menurun. Nah, dengan peningkatan intestinal permeability maka akan terjadi peningkatan circulating LPS lipopolisakarida dan yang akan mengaktifkan dari sel imun atau terjadi suatu nama metabolic endotoxemia. Nah, kondisi metabolic endotoxemia ini akan menyebabkan suatu kondisi low grade chronic inflammation dan pada jangka panjang dia akan menjadi insulin resistant akan mengarah ke DM tipe 2.
Banyak penelitian yang sudah menyebutkan adanya peningkatan dari intestinal permeability. Tadi Dr. Diki sudah menyinggung studi yang kita lakukan di IMERI yang mendapatkan FABP2-nya lebih tinggi di subjek yang DMTP2 dan prediabetes dibandingkan subjek yang normal. Nah, di sini juga kita lihat ada peningkatan lipopolysaccharida binding protein dan juga FABP2 pada DMTP2 dibandingkan yang sehat, termasuk juga yang pattern yang sama untuk zonulin. Nah, itu tadi terkait intestinal permeability. Nah, sekarang kita singgung sedikit mengenai metabolites dan kaitannya dengan DMTP2. Nah, metabolites yang saya bahas ini terutama terkait short chain fatty acid, itu ada banyak, terutama di sini saya sebut ada asetat, butirat, kemudian propionat, dan juga nanti ada suksinat. Nah, biasanya efek dari gut microbiome ini dari penelitian-penelitian sebelumnya dimediasi salah satunya oleh short chain fatty acid ini. Nah, short chain fatty acid itu sebenarnya apa sih? Dia adalah fermentasi dari serat-serat atau resistant starch yang ada di dalam makanan kita yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita atau enzim saluran cerna manusia, tetapi bisa diproses oleh bakteri-bakteri itu dan dipecah menjadi yang namanya side product-nya short chain fatty acid ini. Nah, fungsinya sebenarnya apa saja? Ternyata short chain fatty acid sangat penting untuk intestinal homeostasis. Jadi dia merupakan salah satu makanan dari bakteri itu sendiri. Kemudian perannya sangat terkait dengan energi metabolism, energi homeostasis, dan juga dia mempunyai peran penting terhadap immune response regulation karena dia bisa mempengaruhi imun sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pada pasien-pasien DMTP2 itu terjadi penurunan bakteri-bakteri yang memproduksi short chain fatty acid ini, yaitu tadi saya sudah sebutkan Roseburia, Faecalibacterium, Bifidobacterium. Nah, ternyata butirat ini juga sangat penting untuk menjaga intestinal permeability supaya mencegah bacterial translocation dari usus ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, satu penelitian dilakukan juga oleh tim kami di IMERI, yaitu bagaimana peran dari butirat ini kalau kita berikan pada pasien-pasien yang DMTP2 maupun yang normal. Tapi tidak kita berikan secara langsung ke pasien, tetapi kita ambil yang namanya peripheral blood mononuclear cells-nya. Jadi walaupun di sini tidak didapatkan perbedaan yang signifikan untuk kadar butirat antara kedua kelompok ini, tetapi kalau kita kultur bersamaan butirat dengan lipopolysaccharida dan peripheral blood mononuclear cells ini, kita bisa lihat adanya penurunan yang signifikan dari pro-inflammatory cytokine. Di sini ada TNF alpha, terutama secara jelas di sini kita lihat pada kelompok yang normoglikemik, tapi yang DMTP2 pun yang tak terkontrol itu juga terjadi penurunan yang signifikan dari TNF alpha. Jadi ini membuktikan sekali lagi peran dari sodium butirat ini terhadap immune system atau inflammatory cytokines yang nanti juga bisa membantu atau berperan pada patofisiologi dari DMTP2. Nah, yang terakhir yang ingin saya singgung adalah terkait gut ecosystem. Nah, gut ecosystem tadi adanya helminth infection atau parasites. Dari studi yang dilakukan oleh Dr. Wirya ini ternyata infeksi kecacingan itu terkait dengan insulin resisten yang lebih rendah tanpa atau independen terhadap efeknya pada BMI. Mungkin kalau mikir bahwa karena infeksi kecacingan BMI-nya pasti rendah, insulin resistennya juga rendah. Kita lihat ini tetapi independen terhadap efeknya dari BMI, ternyata kita lihat di sini HOMAIR-nya makin lama makin juga terjadi penurunan, terutama untuk spesies cacing yang lebih banyak pada satu individu. Nah, studi yang dilakukan oleh Dr. Diki itu kita berikan anti kecacingan yaitu albendazole selama 4 kali dalam 1 tahun, satu cluster randomized double blind placebo control trial di Nanga Panda. Kita dapatkan setelah diberikan albendazole selama 1 tahun ini ternyata insulin resistensinya itu meningkat sebanyak 7,4% terkait atau independen terhadap efeknya dari BMI. Nah, ini satu studi yang pertama kali juga menyebutkan adanya causal relationship antara
infeksi kecacingan dengan insulin resistance. Nah, efeknya juga terkait selain dengan tadi melalui insulin resistance, ternyata juga ada efek terhadap adipokines, di mana leptinnya meningkat, adiponektinnya turun, dan leptin-adiponektin rasionya signifikan meningkat setelah diberikan antelmintik atau albendazol. Seperti kita ketahui, leptin-adiponektin rasio ini adalah parameter dari adipokine adipocyte dysfunction. Nah, ini juga sangat terkait dengan patofisiologi dari DM tipe 2. Dan juga ada interaksi yang sangat erat antara gut microbiome dengan infeksi kecacingan ini atau soil transmitted health yang semuanya nanti bisa terkait dengan patofisiologi dari DM tipe 2. Nah, bagian terakhir dari presentasi saya adalah bagaimana sih, apakah ada terapi atau tata di DM tipe 2 yang terkait dengan gut microbiome yang tadi sudah kita bahas secara detail. Nah, kalau kita lihat di DM tipe 2, pilarnya adalah diet, aktivitas fisik, obat-obatan. Nah, kalau di sini kita bahas, tadi kita sudah banyak bahas terkait diet juga. Nah, aktivitas fisik ternyata sangat mempengaruhi dari gut microbiome. Kenapa? Dia bisa meningkatkan butyrate producing bacteria, bisa meningkatkan butyrate-nya, kemudian menurunkan translokasi bakteri, menurunkan pro-inflammatory cytokines. Nah, pada ujungnya pasti akan dengan semua ini diversitas dari gut microbiota jadi meningkat, energi metabolismenya juga membaik sehingga berat badannya turun, terjadi intestinal permeability yang lebih bagus juga, kemudian low grade chronic inflammatory condition juga menurun. Nah, pada ujung akhirnya terjadi perbaikan dari sensitivitas insulin dan juga DM tipe 2. Nah, bagaimana obat-obatan selama ini kita sudah banyak berikan pada pasien DM tipe 2 dengan gut microbiota sendiri. Ternyata obat-obatan yang menjadi lini pertama maupun lini selanjutnya pada DM tipe 2 itu bisa mempengaruhi gut microbiota composition kita. Nah, apakah itu mempengaruhi terhadap perbaikan dari insulin resistance dan juga gula darahnya? Masih banyak hal yang harus kita teliti. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata metformin itu meningkatkan jumlah Akkermansia, lactic acid bacteria, dan juga dia meningkatkan level dari short chain fatty acid dan memperbaiki intestinal permeability. DPP-4 inhibitor pun juga mempengaruhi gut microbiota composition di mana Bacteroidetes-nya itu meningkat, Bacteroides genusnya juga meningkat, dan juga terkait dengan short chain fatty acid, juga metabolisme glukosa dan lipid. Akarbose juga sama, dan bahkan GLP reseptor agonis pun yang sebenarnya tidak diberikan langsung per oral, tetapi dia juga mempunyai efek terhadap gut microbiota kita. Nah, bagaimana dengan pre atau probiotik? Apakah ada efeknya terhadap DM tipe 2? Dari sudah banyak sekali systematic review dan meta-analisis yang dilakukan untuk melihat efek pre dan probiotik ini. Yang terakhir ini saya berikan contoh dari TAU tahun 2020 dan kawan-kawan mendapatkan bahwa pemberian pre atau probiotik akan menurunkan HbA1c sebanyak 0,24, kemudian gula darah puasa sebanyak 0,44 ini dalam nanomol, dan kemudian HOMA-IR atau insulin resisten akan menurun sebanyak 1,07. Tetapi perlu dicatat bahwa hampir semua meta-analisis ini memasukkan studi-studi yang jumlahnya relatif kecil dalam hal subjek, kemudian terdapat heterogenitas yang sangat signifikan mulai dari dosis yang diberikan, komposisi mikrobiotanya, kemudian durasinya yang sangat berbeda-beda, dan perbaikannya sebenarnya relatif modest atau sedang saja, di mana lebih banyak dominan pada beberapa grup, misalnya mereka yang gula darah lebih tinggi mempunyai efek yang relatif lebih besar. Nah, ini slide terakhir saya sebagai satu simpulan bahwa gut microbiota ini berperan penting terhadap kesehatan dan juga patofisiologi dari penyakit metabolik, dalam hal ini terutama adalah insulin resistance dan DM tipe 2. Nah, setelah kita lihat tadi, gut microbiome bisa menjadi suatu potensial modalitas untuk apakah itu menata laksana atau bahkan mencegah dari DM tipe 2, tetapi tentu saja banyak sekali studi atau penelitian yang masih diperlukan untuk menentukan bagaimana sih approach atau pendekatan yang terbaik
terkait dengan gut microbiota ini untuk intervensi pada DMTP2 sehingga tentu saja ini akan mengarah kepada yang kita sebut namanya personalized medicine. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan kepada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Diki, kita tadi sudah membahas dua hal. Nah, kita langsung lanjutkan terhadap beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk. Ada cukup banyak juga dari peserta. Saya bacakan. Ada pertanyaan dari Dr. Tengku Bahdar Johan, spesialis penyakit dalam. Ini untuk Dr. Diki. Apakah diet tinggi serat bisa mengurangi kemungkinan SIBO, Dr. Diki? Ya, baik. Terima kasih, Dr. Farid. Ya, saya rasa lain kali kita bikin sesi mengenai gut ini kita bahas, ajak teman dari gastro juga nih, Dr. Farid ya. Jadi memang betul. Setuju sekali, Dr. Diki. SIBO ini dulu banyak dibahas di bagian gastroenterologi sebenarnya, karena terkait dengan IBS, terkait dengan IBS. Nah, faktor risikonya memang sangat banyak ya. Baik itu misalkan gangguan motilitas usus misalkan, itu juga mempengaruhi. Nah, pada pasien diabetes kan sering ya, pada pasien-pasien diabetes yang sudah advance, ada gastroparesis diabetes, dan memang transit time dari oral sekalnya itu pada pasien-pasien diabetes yang durasi diabetesnya di atas 5-10 tahun, itu dia lebih lama. Jadi meningkatkan resiko untuk timbulnya SIBO ini. Kedua, misalkan penggunaan obat-obatan yang menekan produksi asam lambung misalkan. Itu juga meningkatkan resiko timbulnya SIBO. Kemudian komposisi makanan, diet yang tinggi karbohidrat sederhana misalkan, yang mudah difermentasi oleh bakteri-bakteri yang ada di usus halus, itu meningkatkan risiko SIBO. Nah, gimana cara menurunkannya? Terkait dengan diet nih pertanyaannya. Nah, diet yang sudah terbukti dapat menurunkan risiko SIBO itu lebih banyak trialnya itu pada IBS sebenarnya, Dok. Bukan pada pasien dengan diabetes. Ada mnemoniknya, saya lupa ya, FODMAP kalau nggak salah. Fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide, and polyol gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah pertama adalah mengurangi konsumsi gula sederhana. Jadi sebenarnya sih rekomendasinya mirip dengan rekomendasi diabetes secara umum juga, yang mengurangi konsumsi gula yang sederhana, dan sebagian besar pasien biasanya perbaikan dengan itu. Untuk rekomendasi yang tadi yang saya bilang FODMAP tadi, memang itu ada list makanan-makanan yang bisa dimakan, ada yang memang bisa dimakan, dosisnya dikurangi dan lain sebagainya. Tapi memang disarankan itu di bawah panduan expert ahli gizi atau dokter gizi klinik untuk menerapkan diet tersebut. Diet tinggi serat bisa dikatakan ada beberapa studi yang memperbaiki, tapi kalau tinggi seratnya ini serat-serat yang difermentasi oleh bakteri tersebut, misalkan laktulosa misalkan, atau beberapa jenis disakarida yang difermentasi oleh bakteri dalam usus halusnya, tentu saja juga akan bisa tidak menurunkan gejala dari SIBO itu. Jadi memang studi-studinya masih terbatas pada pasien-pasien dengan IBS yang diet, utamanya adalah mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana. Yang kedua adalah mengikuti yang tadi panduan FODMAP, dan yang penting adalah mencari faktor predisposisinya. Ada nggak gangguan motilitas? Ada nggak misalkan pola diet yang bisa diatur? Ada nggak penggunaan misalkan obat-obat penekan produksi asam lambung misalkan? Mungkin itu Dr. Farid, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Dr. Diki. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah dari Dr. Wildan nih. Izin bertanya, Dok, apakah ada tempatnya pemberian probiotik untuk penderita DM atau prediabetes, dan apakah ada probiotik khusus yang bisa diberikan? Terima kasih banyak, Dok. Nah, ini selalu menjadi bahasan yang sangat menarik ya, Dr. Diki ya. Mungkin Dr. Diki juga memberikan komentar. Sampai saat ini sebenarnya untuk rekomendasi pasti pemberian probiotik pada penderita DM atau prediabetes tidak ada. Mengapa? Karena tadi efeknya itu modest, dan juga sangat banyak terjadi yang namanya heterogenitas pada studi-studi yang tadi saya sebutkan dimasukkan dalam meta-analisis. Walaupun systematic review atau meta-analisis menyebutkan adanya manfaat dari probiotik, tetapi tidak konsisten memang dari setiap satu studi dengan studi yang lain. Oleh karena itu, maka ini tidak menjadi rekomendasi yang secara umum untuk diberikan pada baik itu pasien penderita DM maupun prediabetes. Nah, yang menjadi pertanyaan juga adalah kalau misalnya kita mau memberikan dosisnya seberapa banyak, misalnya komposisinya
yang paling pas seperti apa? Karena kan tadi saya sampaikan bahwa jenis genusnya sendiri yang terjadi itu beda-beda antara yang satu studi yang ini menurun, yang studi yang ini meningkat. Nah, paling banyak yang dilakukan di dalam studi-studi yang sebelumnya itu menyantumkan hanya Lactobacillus dengan Bifidobacterium. Tetapi makin ke sini karena melihat banyaknya peran dari namanya tadi Faecalibacterium, kemudian Akkermansia, makin banyak ramuan atau komposisi mikrobiota yang dimasukkan ke dalam probiotik ini untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Nah, kita masih menunggu penelitian-penelitian itu. Kira-kira dosisnya yang paling optimal seperti apa, komposisi yang paling oke seperti apa, dan juga durasinya. Kalau misalnya kita selama ini studi ada memberikan 6 bulan, 1 tahun, 3 bulan, berapa minggu. Nah, kalau misalnya setelah itu di stop, ya mungkin akan terjadi efek yang stop atau berhenti dari probiotik ini. Mungkin Dokter Diki ada komentar. Kayaknya pertanyaan nanti akan sangat banyak gini, karena ada juga di sini peran probiotik dalam memperbaiki SIBO juga nih, Dokter Diki. Mungkin bisa lanjut sekalian terkait antara SIBO, kemudian DM dan prediabetes. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Farid. Ya, tadi saya rasa sudah jelas disampaikan oleh Dr. Farid ya. Banyak sekali juga sekarang timbul banyak meta-analisis Dr. Farid yang setiap tahun ada tuh bahas probiotik, prebiotik dengan betul. diabetes yang terbaru di Nature 2020 juga ada. Tapi kembali lagi memang tadi Dr. Farid menggarisbawahi kebanyakan studinya kecil, heterogenitasnya tinggi gitu ya, dan efeknya juga modest. Ada perbaikan di HbA1c, fasting glukos, tapi di yang lain tidak ada perbaikan. Mungkin prinsip yang dipegang mungkin kan kita memberikan probiotik, prebiotik atau simbiotik ini kan bisa macam-macam ya, Dr. Farid ya. Nah itu kan tujuannya adalah mengubah komposisi mikrobiota. Ada nggak pendekatan lain yang bisa kita kerjakan gitu yang sebenarnya sederhana misalkan dengan mengubah pola makannya menjadi lebih diverse, lebih sehat dengan konsumsi serat yang cukup, konsumsi buah, sayur, dan protein dan karbohidrat sesuai dengan rekomendasi. Jadi perubahan pola diet itu juga bisa memberikan perubahan terhadap komposisi mikrobiota. Bahkan exercise juga mempengaruhi ya Dr. Farid ya kalau ada betul sekali Dr. Diki. Jadi mungkin pendekatannya adalah dengan mengubah pola hidup tadi baik dari sisi diet maupun lifestyle dibandingkan dengan memberikan prebiotik. Mungkin ada tempatnya tapi mungkin pemberiannya relatif jangka pendek pada kasus-kasus tertentu mungkin ya Dr. Farid ya. Nah, kalau terkait dengan SIBO itu memang studi-studinya belum terlalu banyak, Dr. Wisma. Ada yang memberikan probiotik, sama salah ada 2 atau 3 studi. Ada yang memberikan simbiotik, gabungan probiotik dan prebiotik, dan memang dikatakan pada studi itu bisa memperbaiki SIBO. Tapi yang penting tetap tadi ya, kembali lagi mencari underlying faktor risikonya apa. Jadi memang ada tempatnya, cuma yang belum clear adalah diberikannya sampai kapan, jenis bakterinya yang mana, dosisnya mau berapa. Nah, itu yang memang belum clear sampai sekarang. Mungkin itu Dr. Farid. Baik, terima kasih Dr. Diki. Mungkin pernyataan Dr. Diki tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya dari Dr. Wisma terkait pentingnya gut microbiota ini dalam pencegahan dan pengobatan DM, apa yang saat ini bisa kita lakukan dalam tata laksana diabetes. Saya rasa yang tadi disampaikan oleh Dr. Diki sudah sangat jelas. Kalau misalnya kita memberikan probiotik, mungkin hanya dalam jangka pendek itu sudah mungkin orang juga menganggap misalnya itu obat atau apa, lama-lama juga pasti bosen, lama-lama juga akan ditinggalkan, itu yang sering terjadi adherence pasti akan menjadi isu. Tetapi kalau kita mengubah dari tata laksana secara umum yang sebenarnya sudah direkomendasikan pada pasien DMPBDO, yaitu pengubahan pola makan atau diet dan tata laksana aktivitas fisik, itu semuanya nanti akan berujung pada berubahnya juga dari gut microbiota kita. Nah, misalnya pada pasien DM, kalau misalnya yang sebelumnya cenderung high fat diet, misalnya kemudian simplex karbohidrat, nah tentu saja dia akan mengubah gut microbiome-nya menjadi suatu yang kecenderungan ke arah insulin resistance lebih tinggi dan juga memperburuk DMT2. Tetapi kalau mengubah pola dietnya menjadi tadi diet tinggi serat, kemudian simplex karbohidratnya dikurangi, fatnya juga dikurangi, tentu saja secara tanpa kita harus membeli probiotik, prebiotik yang kadang-kadang kita bisa lihat harganya juga cukup mahal, itu sudah akan memperbaiki dari tata laksana diabetes sendiri dan dimediasi oleh si gut microbiome-nya itu sendiri. Itu mungkin juga
sekaligus menjawab pertanyaan dari Dr. Sofyan Bunyamin, di mana ada pertanyaan, manakah probiotik yang paling bermanfaat berperan dalam kaitan dengan DM, karena ada berbagai sedang di pasaran. Jujur, saya tidak akan merekomendasikan salah satu probiotik tertentu karena sampai saat ini penelitiannya juga tidak banyak, dan juga berapa banyak harus kita minum, berapa banyak atau berapa lama harus kita minum, itu belum ada konsensus selama ini. Kalau misalnya mau dikonsumsi, boleh-boleh saja, tetapi hasilnya tentu saja akan sangat bervariasi tergantung setiap pasien, pola makannya seperti apa, kemudian berapa lama dikonsumsinya juga, aktivitas fisik, kemudian penggunaan obat-obatan tadi yang dikonsumsi oleh pasien diabetes juga akan mempengaruhi dari gut microbiome itu sendiri. Mungkin ada komentar Dr. Diki terkait ini, Dr. Diki? Ya, sepertinya udah disampaikan semua dari Dr. Farid tadi ya. Intinya kita memang belum ada rekomendasi, belum masuk rekomendasi lah pemberian probiotik secara rutin pada pasien-pasien dengan diabetes ya, lebih ke sebenarnya menekankan lagi pentingnya dari healthy gut gitu, khusus yang sehat ini penting sekali dan bisa kita capai sebenarnya dengan perubahan pola hidup, dengan pola diet yang lebih sehat. Mungkin itu aja Dr. Farid tambahnya, Dr. Farid. Baik. Terima kasih Dr. Diki. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Dr. Oki Stiani. Apakah terkait intermittent fasting nih, Dok? Karena kan banyak penelitian dari intermittent fasting itu bermanfaat baik untuk autoimun, kemudian inflamasi dan juga obesitas, dan juga ada studi yang bahwa intermittent fasting itu memperbaiki microbiome. Nah, dalam hal pencegahan DMT bro, apakah ini bisa berperan nih Dr. Diki, dan apakah dapat direkomendasikan untuk edukasi non farmakologis dalam praktik klinis sehari-hari? Ya, terima kasih Dr. Farid menambahkan juga. Kalau dari memang banyak studi ya terkait dengan model fasting ini untuk memperbaiki memperbaiki resistensi insulin dan inflamasi. Ada model intermittent fasting, di kita juga kenal ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Ramadan gitu. Jadi banyak sekali konsepnya. Konsepnya apa? Apakah memang benar-benar intermittent saja, ada durasi waktu tertentu berpuasa, kemudian diikuti dengan tanpa pembatasan kalori atau dengan pembatasan kalori. Jadi memang dari studi-studi yang ada itu memang dapat memperbaiki ya. Kita ada beberapa studi terkait dengan intermittent fasting yang dikerjakan di Departemen Gizi, itu melakukan intermittent fasting yang puasa Senin Kamis, Dr. Farid. Tapi memang sayangnya hasilnya itu tidak terlalu terlihat ya, mungkin terkait dengan durasi juga. Waktu cuma dilakukan durasi sekitar 2 bulan gitu, dan tidak terlihat perubahan metabolitnya. Jadi yang perlu dicari adalah seberapa model intermittent fastingnya seperti apa yang akan dilakukan, apakah yang daily intermittent fasting atau yang bisa dilakukan misalkan every other day atau seminggu 2 kali. Ada beberapa skemanya intermittent fasting ini yang dilakukan. Atau dengan model yang dikombinasi intermittent fasting dengan pengurangan dengan defisit kalori. Kita lihat di studi-studi yang kita kerjakan terkait studi puasa, itu juga bisa memperbaiki kadar gula darah dan juga bisa memperbaiki beberapa parameter inflamasi. Walaupun itu nanti kembali lagi, rebound lagi menjadi tinggi lagi setelah Lebaran gitu. Jadi memang sepertinya perlu dilakukan dalam durasi yang cukup lama dan skemanya ini seperti apa. Dan memang tidak mudah juga ya menganjurkan intermittent fasting ini untuk pasien-pasien diabetes. Ada yang bisa mengerjakan, yang punya komitmen cukup baik, tapi sebagian besar biasanya kesulitan menjalankan dengan baik intermittent fasting ini. Tapi ini menjadi salah satu pendekatan yang bisa dikerjakan sebenarnya dalam model edukasi. Kita edukasi diet kan, dietnya macam-macam, mau pilih apa gitu. Mau intermittent fasting, ada yang mulai dengan diet macam-macam lah diet ini ya, dan ada yang memang terbukti bisa berjalan dengan baik. Ada yang bisa dilakukan dalam jangka pendek, harus kita switch ke diet seimbang lagi, misalkan ketogenic diet gitu. Kan nggak boleh jangka panjang, jangka pendek kita ubah lagi. Tapi memang studi-studinya banyak sekali yang menarik sekali untuk kita pelajari sama-sama. Terima kasih, Dr. Farid. Baik, mungkin sedikit menambahkan Dr. Diki. Mungkin kalau misalnya untuk pencegahan, perannya bisa cukup bagus ya Dr. Diki ya. Kalau untuk kita ya secara garis besar, kalau misalnya intermittent fasting, salah satu yang kita anut adalah resistance kalori, karena saya tahu bahwa resisten kalori ini juga akan mempengaruhi terhadap gut microbiota itu sendiri. Mungkin kalau intermittent fastingnya yang tanpa ada restriksi kalori, jadi pada saat nggak makannya benar-benar stop, tapi pada saat makan konsumsi makannya heboh banget, nah itu juga mungkin tidak akan ada efeknya, Dr. Diki ya. Jadi saya rasa tadi sampaikan Dr. Diki, kombinasi antara waktu makan dengan jumlah kalori dan jenis makanan yang dimakan juga pengaruh. Nah itu penting. Nah
yang perlu jadi catatan penting kalau intermittent fastingnya pada pasien yang sudah DM. Tadi dokter bisa menyampaikan mungkin tidak semuanya bisa mengerjakan, terutama pasien-pasien yang resiko hipoglikemia besar, kemudian menggunakan insulin yang basal bolus, di mana makanannya juga sangat mempengaruhi. Kalau misalnya harus disuntikkan insulinnya 3 kali sehari, kemudian intermittent fasting takutnya ada hipoglikemia. Nah, itu harus sekali lagi sangat terkait dengan kondisi pasien masing-masing. Baik, Dokter Diki, ada dua pertanyaan dari Dokter Mirna dan Dokter Dewi Setiawati, tapi ini duanya terkait, jadi terkait pemberian probiotik yang berisikan lactobacillus, kemudian lactate acid bacteria bifidum bacterium longum yang ada di suplemen makanan, dapatkah membantu detoksifikasi dan pencernaan makanan atau dapatkah membantu untuk terkait tata laksana diabetes itu sendiri. Tadi saya sudah singgung sebenarnya bahwa dalam suplementasi probiotik yang ada banyak di pasaran itu memang mengandung baik itu bifidobacterium maupun lactobacillus. Walaupun kalau spesiesnya beda-beda. Lactobacillus itu banyak sekali spesiesnya dan sampai saat ini belum tahu mana yang paling berperan. Karena kalau saya sampaikan tadi terkait yang lactobacillus, nah itu dari studi-studi sangat tidak konsisten. Ada yang satu studi menyatakan dia meningkat, ada satu studi yang menyatakan dia menurun. Dan lebih terkait dengan spesies sebenarnya. Ada spesies yang memang di sini lebih banyak ditemukan menurun, di sini lebih banyak ditemukan meningkat. Nah, itu yang masih harus banyak penelitian. Dr. Dewi, Dr. Mirna, kira-kira mana sih yang paling baik dari lactobacillus yang mana, bifidobacterium yang mana, kemudian dosisnya berapa dan berapa lama, dan kombinasi atau racikan yang paling pas dengan makrobiota yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait komposisi bakteria untuk bifidobacterium ataupun lactobacillus ini. Mungkin Dr. Diki apakah ada tambahan terkait komposisi probiotik ini, Dr. Diki? Sebenarnya enggak sih, Dr. Farid, bukan terkait komposisi probiotiknya, tapi terkait dengan komposisi mikrobiota ini kan sebenarnya kita nggak tahu ya. Maksudnya belum clear juga gitu data komposisi apa yang pasti sehat untuk pasien tersebut gitu. Karena sekarang juga berkembang penelitian bahwa yang penting mungkin bukan komposisinya, bukan jenis bakteria tertentu, tapi bagaimana komposisinya itu menghasilkan metabolit tertentu gitu kan. Karena beberapa studi juga menunjukkan ternyata komposisinya beda-beda, tapi kok fenotipnya sama sehat, ternyata butirat sama-sama tinggi misalkan. Jadi memang masih banyak penelitian yang melihat tidak hanya jenis bakteria tertentu, tapi lebih bagaimana keragaman tadi bisa menghasilkan metabolit tertentu yang berefek baik untuk metabolisme tubuh. Mungkin itu aja, Dr. Farid. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Diki. Mungkin ada ini dua pertanyaan terakhir, yaitu yang dari Dr. Gunawan Dibjo Juwono terkait peran ini, Dr. Diki, genetik terhadap interaksinya dengan gut microbiota, kemudian interaksinya dengan pola hidup kita, yaitu sedentary lifestyle, kemudian pola makan urban. Apakah ada kaitannya di Dr. Diki antara faktor genetik ini dengan gut microbiota dengan DM type 2? Ya, terima kasih Dr. Farid. Ya, memang ada beberapa studi, ada beberapa gen tertentu ya, variasi dari gen tertentu yang mempengaruhi komposisi mikrobiota seseorang. Tapi perubahan-perubahan pola hidup seperti perubahan pola makan terutama ya, dan perubahan pola hidup ini juga bisa melakukan reshaping dari komposisi mikrobiota itu. Misalnya kita dilahirkan dengan komposisi tertentu, tapi kalau pola hidupnya berubah dengan pola makan aktivitas fisik yang berubah, itu juga akan reshaping dari komposisi mikrobiotanya. Mungkin Dr. Farid mau menambahkan, silakan dok. Baik, terima kasih Dr. Diki. Saya rasa cukup jelas. Jadi memang bisa dikatakan gen expression dengan gut microbiota itu saling berkaitan atau ada bidirectional relationship. Jadi gut microbiota bisa mempengaruhi ekspresi gen dari tubuh manusia, baik itu dalam hal imun sistemnya maupun energi harvestingnya. Jadi gut microbiota composition tertentu bisa menyebabkan seseorang itu genetiknya akan lebih mudah dalam hal mencerna makanan, menyerap makanan, dan mengolah makanan sehingga jadi lebih mudah gemuk, termasuk juga nanti mempengaruhi gen expression untuk sistem imun. Tetapi banyak penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ekspresi gen yang ada dalam tubuh manusia itu juga mempengaruhi
gut microbiota komposisinya itu sendiri. Jadi lebih directional. Nah, terkait interaksi antara baik itu urban lifestyle, kemudian sedentary lifestyle dengan faktor genetik mana yang paling besar atau paling berperan. Nah, semuanya saling berinteraksi. Jadi tidak bisa kita pisahkan satu-satu. Gen pasti berperan lebih utama, kemudian nanti yang environment nggak terlalu. Sebenarnya makin ke sini peran environment itu semakin besar dan juga bahkan environment ini bisa mempengaruhi genetik terkait yang namanya perubahan epigenetik ya Dr. Diki. Makin banyak penelitian epigenetic changes, metilasi DNA, metilasi histon, asetilasi histon. Nah, itu menyebabkan perubahan dari ekspresi genetik dan fungsi gen itu tersebut tanpa mempengaruhi struktur genetik manusia itu sendiri. Begitu. Baik, kemudian mungkin sudah bisa menjawab lebih jelas tadi pertanyaan dari Dr. Gunawan. Kemudian terakhir ini dari Dr. Christian. Apakah ada adverse event nih kalau mengkonsumsi minuman probiotik secara rutin dalam jangka waktu panjang? Nah, ini tadi belum pernah ada yang menyebutkan terkait adverse event. Mungkin saya bisa sampaikan, biasanya pada awal-awal kita konsumsi probiotik, terutama pada pasien-pasien atau individu yang terjadi dysbiosis, biasanya kalau awal minum tuh ada efek samping, suka ada mual, begah, kembung, tetapi dengan semakin rutin meminum biasanya tidak akan efek samping tersebut akan lebih ringan atau bahkan hilang. Dan secara jangka panjang yang saya tahu sampai saat ini tidak ada masalah dalam konsumsi probiotik untuk jangka panjang. Mungkin Dr. Diki ada tambahan terkait ini, Dr. Diki? Ya, untuk yang jangka panjang sepertinya kembali lagi ke desain-desain penelitiannya, sepertinya sepanjang-panjangnya kalau nggak salah 9-12 bulan ya Dr. Farid ya. Belum ya, yang betul, Dr. Diki. 5 tahun atau puluhan tahun, jadi kita masih tunggu data lebih lanjut. Terima kasih Dr. Farid. Ya, seperti yang tadi sampaikan, kalau misalnya orang bentuknya misalnya kapsul atau cairan, konsumsi dia dianggap sebagai obat dalam 1 tahun, ya pasti ada bosannya juga. Nah, terkait apakah itu bisa berfungsi optimal, ya itu yang tadi jadi pertanyaan juga. Baik, saya rasa terkait waktu yang sudah lumayan lama nih kita berdiskusi ya Dr. Diki ya. Saya rasa sudah cukup yang kita bahas dan kita jawab pertanyaan dari beberapa peserta tadi. Terima kasih banyak untuk sangat keaktifannya dalam diskusi kali ini dan topik kita kali ini. Saya lanjutkan, saya kembalikan kepada MC kita kali ini. Sekali lagi Dr. Diki, terima kasih banyak untuk materi dan juga diskusi yang sangat menarik. Ya, saya tutup untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kurang lebihnya mohon maaf.